Rasa takut kepada Allah. Karya Imam Al-Ghazali. Dalam kitab Tahzib Mukasyafah Al-Qulub. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, dan hendaklah setiap jiwa berpikir apa yang telah dia lakukan untuk masa depan." Artinya, bersedekahlah dan taatlah kepada Allah, agar kalian bisa menuai pahala nanti di hari kiamat. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kalian lakukan. Quran Surat Al-Hashr ayat ke-18. Artinya, Allah mengetahui apa yang kalian lakukan, yang baik dan yang buruk. Karena malaikat, langit, bumi, siang dan malam akan menjadi saksi terhadap apa yang dilakukan oleh Bani Adam, baik atau buruk, taat atau maksiat, di hari kiamat nanti. Anggota tubuhnya juga bersaksi terhadapnya. Bumi akan menjadi saksi bagi orang yang beriman, orang yang zuhud, orang kafir dan orang yang melakukan maksiat. Seorang mukmin adalah seorang yang takut kepada Allah beserta segala anggota tubuhnya. Seperti yang dikatakan oleh seorang ahli fikih, Abu Al-Laits, tanda-tanda rasa takut kepada Allah akan terlihat dalam 7 hal. Pertama, mulutnya. Ia tidak akan berbohong, membicarakan keburukan orang lain, mencela orang lain, dan berkata-kata buruk. Melainkan mulutnya sibuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, membaca Al-Quran dan mengkaji ilmu. Kedua, hatinya. Ia tidak terkotori dengan kebencian, permusuhan, iri kepada teman, karena rasa iri dapat membakar kebaikan. Seperti sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, iri akan memakan kebaikan seperti api yang melahap kayu bakar. Ketahuilah bahwa rasa iri termasuk penyakit besar di dalam hati, dan penyakit-penyakit hati hanya bisa disembuhkan dengan ilmu dan amal. Ketiga, pandangannya. Ia tidak akan memandang hal-hal yang dilarang, makanan, minuman, pakaian, dan sebagainya. Tidak melihat dunia dengan hasrat berlebihan. Ia melihat dunia dengan mata kearifan. Ia tidak akan melihat kecuali kepada hal yang diperbolehkan atau halal. Keempat, perutnya. Barang haram tidak masuk ke dalam perutnya, karena hal itu adalah dosa besar. Kelima, tangannya. Ia tidak akan mengambil sesuatu yang haram, hanya melakukan hal-hal yang diperintahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keenam, kakinya. Ia tidak berjalan menuju kemaksiatan kepada Allah, melainkan berjalan hanya untuk taat dan ridanya, bergaul dengan para ulama dan orang-orang soleh. Ketujuh, ketaatannya. Ia menjadikan ketaatannya murni untuk memperoleh ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjauhi ria dan kemunafikan. Jika ia mengerjakan sesuatu, maka ia termasuk dari orang-orang yang berada dalam kandungan firman Allah, dan akhirat, di sisi Tuhanmu, adalah untuk orang-orang yang bertakwa. Quran Surat Al-Zukhruf ayat ke-35. Allah berfirman di dalam ayat yang lain, sesungguhnya orang-orang yang beriman berada di tempat yang aman. Quran Surat Al-Duhan ayat ke-51. Seorang mukmin haruslah menjaga antara rasa takut dan harapan atau al-khauf wa al-rad. Senantiasa mengharap rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tidak berputus asa. Seperti ayat yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Janganlah kalian berputus asa dari mengharap rahmat Allah. Quran Surat Al-Zumar ayat ke-53. Ia senantiasa beribadah kepada Allah, menyesali perbuatan-perbuatan buruknya, dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Abu Al-Laits rahimahullah berkata, Allah memiliki malaikat-malaikat di langit ketujuh yang senantiasa melakukan sujud kepadanya sejak mereka diciptakan. Tubuh mereka bergetar karena rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika hari kiamat tiba, mereka mengangkat kepalanya dan berkata, Maha suci Engkau, kami tidak menyembah Engkau dengan sebaik-baiknya. Hal itu selaras dengan firman-Nya, mereka semua takut kepada Tuhan mereka, di atas mereka, dan mereka melaksanakan apa yang diperintahkan kepada mereka. Quran Surat Al-Nahl ayat ke-50. Artinya, mereka tidak pernah melakukan kemaksiatan kepada Allah walau sedikitpun. Konon,
ada seorang lelaki yang mencintai seorang perempuan. Suatu ketika perempuan itu keluar untuk sebuah keperluan, dan lelaki itu pun mengikutinya. Ketika mereka berdua tiba di tempat yang sepi di sebuah desa dan orang-orang telah tenggelam dalam tidur mereka, lelaki itu mengutarakan isi hatinya kepada si perempuan. Dan perempuan itu berkata, "Lihatlah, apakah orang-orang itu telah tertidur semuanya?" Lelaki itu gembira. Ia berpikir perempuan itu pastilah menerima keinginan dan isi hatinya. Ia berkeliling memeriksa orang-orang dan mereka semua telah tertidur. Ia kembali kepada perempuan itu dan berkata, "Ya, mereka semua telah tertidur." Perempuan itu kemudian berkata, "Lalu bagaimana menurutmu tentang Allah? Apakah sekarang dia juga tidur?" Lelaki itu menjawab, "Allah tidak tidur, dan dia tidak akan pernah tertidur." Lalu perempuan itu pun berkata, "Zat yang tidak tidur dan tidak akan pernah tidur melihat kita, walau orang-orang itu tidak melihat kita. Itu sudah lebih dari sekedar cukup untuk takut." Lelaki itu kemudian meninggalkan sang perempuan karena takut kepada Al-Halik. Ia pulang dan bertaubat. Ketika lelaki itu meninggal, sebagian orang memimpikannya dia dan mereka bertanya, "Bagaimana balasan Tuhan kepadamu?" Ia menjawab, "Allah mengampuniku karena rasa takut dan aku tidak melakukan dosa itu." Dalam sebuah hadis yang diceritakan oleh Ibnu Umar radhiyallahu anhu, disebutkan, "Aku mendengar Rasulullah menceritakan sebuah hadis, 1 atau 2 kali. Bahkan aku mendengarnya lebih dari 7 kali. Aku mendengar beliau berkata, ada seorang lelaki dari Bani Israel yang tidak takut dengan dosa yang ia lakukan. Suatu ketika datang seorang perempuan kepadanya. Lelaki itu memberikan 60 dinar kepada si perempuan untuk bersetubuh dengannya. Ketika ia sudah berdua dengan perempuan itu gemetar dan menangis. Lelaki itu berkata, "Mengapa engkau menangis? Apakah kamu tidak suka?" Perempuan itu menjawab, "Tidak. Tetapi ini adalah pekerjaan yang belum pernah aku lakukan. Aku melakukan ini karena terdesak." Lelaki itu berkata, "Engkau tidak pernah melakukan ini sebelumnya? Sudahlah, pergilah, bawalah dinar itu. Ia milikmu." Selanjutnya lelaki itu berkata, "Demi Allah, sejak itu aku tidak pernah lagi melakukan maksiat kepada Allah." Lelaki itu meninggal, dan di pintu rumahnya tertulis, "Sesungguhnya Allah telah mengampuni lelaki ini." Hadis riwayat Tirmizi. Imam Ahmad juga meriwayatkannya dalam Al-Musnad. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan janganlah kamu sekalian takut kepada mereka, tapi takutlah kepadaku, jika kalian benar-benar beriman." Quran Surat Ali Imran ayat ke-175. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah pingsan karena rasa takut saat ia mendengarkan ayat Al-Quran. Suatu hari, ia mengambil pasir dan berkata, "Andai aku adalah pasir, dan aku adalah sesuatu yang tak bernilai. Dan andai saja ibuku tidak melahirkanku." Lalu ia menangis sejadi-jadinya. Air matanya terkuras. Ada 2 garis hitam di wajahnya bekas air mata. Ia berkata, orang yang menangis karena takut kepada Allah tidak akan masuk neraka, hingga air susu kembali ke teteknya. Ini adalah ungkapan untuk sesuatu yang mustahil. Hadis sahih. Diriwayatkan Imam Tirmizi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, "Ya Allah, berikanlah aku 2 mata yang selalu menangis karena takut kepadamu, sebelum air mata tiada." Hadis Hasan. Diriwayatkan Abu Naim, dengan sanad yang baik. "Duhai mata, tidakkah engkau menangis karena dosaku? Umur meleleh dari tanganku, dan aku tidak tahu." Muhammad bin Al-Mukandir menceritakan bahwa ketika menangis, ia akan mengusap wajah dan jenggotnya dengan air matanya, lalu berkata, "Aku mendengar bahwa neraka tidak akan menyentuh tempat yang terkena air mata." Sudah selayaknya seorang mukmin takut terhadap siksa Allah dan mengekang nafsunya dari syahwat-syahwat pribadi. Seperti firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Adapun orang yang melampaui batas dan lebih mengutamakan kehidupan dunia, maka sesungguhnya nerakalah tempat tinggalnya."
Dan adapun orang-orang yang takut akan kebesaran Tuhannya, dan menahan diri dari keinginan hawa nafsunya, maka sesungguhnya surgalah tempat tinggalnya. Quran Surat Al-Nazi'at ayat 37-41. Barang siapa yang ingin selamat dari siksa Allah serta mendapatkan pahala dan rahmat-Nya, maka bersabarlah atas kesenangan duniawi, taat kepada Allah dan menjauhkan diri dari maksiat.